Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indra Giriulin kepada Bapak Haji Raja Darwis Esos dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah sama-sama kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sama-sama memberikan kita kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk sama-sama dapat hadir di majelis yang mubarak ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Salawat berikan salam, tidak lupa pula marilah sama-sama kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Daun salam di meja makan untuk bumbu masakan hari ini. Salam dan hormat saya aturkan kepada para hadirin yang hadir di majelis ini. Yang saya hormati itu Ibu Kepala Sanawiyah MTS Negeri 2 Tembilahan, yang saya hormati Ibu penceramah kita hari ini. Mungkin anak-anak belum tahu siapa ibu kita ini. Ibu Hajah Niti Kurniati SPD MPD. Beliau adalah mantan kepala sekolah di MTS ini. Selamat datang Bu, selamat datang kembali. Sebagaimana waktu saya pertama menjadi ketua komite sekolah kita, keadaannya sangat-sangat memprihatinkan sekali. Begitu kita berjuang bersama Bu Neti dan kepala-kepala sekolah lainnya, alhamdulillah kita sudah dapat menikmati dalam keadaan seperti ini sekarang. Kemudian kami sampaikan hormat kami juga kepada Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf dan seluruh majelis guru. Selanjutnya kepada anak-anak kami yang tercinta yang saat ini masih menduduki bangku sekolahnya, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Pak Kemena. Alhamdulillah Pak Kemena dengan baju teluk belanga dan gagahnya dapat bersama kita pada hari ini. Terima kasih Pak Kemena.
kita maklumi bahwa dengan agak terlambat Bapak kemana kita datang karena beliau pagi-pagi juga apel, ada kegiatan di kantor dan ada hal-hal yang mungkin agak membuat beliau terlambat. Baiklah, ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati, sebenarnya apa tujuan kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kita laksanakan setiap tahunnya? Tidak lain tidak bukan adalah untuk memperingati perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat yang pertama 50 waktu, kemudian berangsur-angsur ya dengan adanya saran dari nabi-nabi yang lain sehingga menjadi sekarang 5 waktu. Sebenarnya sholat itu sampai saat ini 50 waktu. Cuma yang kita kerjakan yang nyata ya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mana yang 45-nya? 45-nya diganti dengan perilaku yang telah disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pelit dirubah menjadi pemurah, pemalas menjadi rajin, pemarah menjadi sabar, ya, dan selanjutnya. Itulah yang 45 memang sulit kita untuk untuk melaksanakannya. Namun kepada kita semua, kita mengaku nabinya siapa? Betul, Nabi Muhammad. Bertuhan kepada. Jadi kalau kita mengaku bernabi Nabi Muhammad, maka kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Yang ringan-ringan aja. Yang pertama yaitu minum, makan. Pakai tangan mana? Pakai tangan. Kalau tangan kiri tidak ikut, ya tidak ikut Rasulullah. Ya. Nah, masuk ke WC kaki, keluar. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, salah satu daripada apa yang beliau contohkan kepada kita, ya kita ikuti terus sehingga kita benar-benar akan menjadi umat yang benar. Untuk kita mendapat syafaat Rasulullah di kemudian hari, apa yang kita lakukan? Berselawat. Kita selawat dulu ya. Selawat dulu Pak Kemenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin. Akhrijna min baini insyarin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita yang hadir semua ini mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan kita semuanya masuk dengan menghadiri majelis sampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Inilah kita menghadiri taman-taman surga yang sudah nyata. Ya, jangan malas ya untuk mengikutnya. Bila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya nanti kita mintakan kepada Ibu Hajah nanti dapat memberikan tausiahnya kepada kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingi dengan selawat juga ya Pak Komite ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu jahidin lillah bi ahlil madri ya Allah. Sama salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yang di belakang belum lagi itu, yang di samping kiri kanan biar dapat semangat semua. Salat ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Takbir, takbir, takbir. Allahumma shalli alaihi. Salatullah ala Rasul
semuanya. Semangat, sekali lagi. Alhamdulillahirabbil takbir. MTSN 2 Indragiri. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Lihat tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الهجرة اشتقنا إليها حمل الإسلام لنا الهجرة اشتقنا إليها حمل الإسلام لنا السلام الله على الكون يردد آمين السلام Islam
لكم أسوة هدينا على الإسلام هدينا فسلام الله على الهادي كون يردد أهالينا فسلام الله على الهادي كون يردد أهالينا الصديق عن الدار بصحبة خير الأنام الصديق عن الدار بصحبة خير الأنام Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Harun SAG MPD. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari Jumat yang cukup cerah ini, ya, kita bisa hadir bersama-sama di MTSN ini untuk mengikuti dalam satu bingkai kegiatan dan mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Inna awlan nas yaumal qiyamah aksaruhum salah. Yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, nanti yaumil akhir yang banyak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan kita yang hadir banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang saya hormati Kepala MTSN yang mentaja bersama guru-guru dengan kegiatan ini, yang saya hormati Ketua Komite atau muda saya ini sebenarnya, yang kita banggakan, kita muliakan Bu Hajah ini sebagai guru kita, penceramah kita, Hajah Neti ya, sebagai penceramah. Sebenarnya beliau ini tak asing lagi bagi kita. Beliau ini keluarga besar Kementerian Agama. Yang saya hormati, saya muliakan majelis guru, tak dapatlah saya sebutkan satu persatu. Yang penting dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan anak-anakku semuanya dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri. Kan anak-anakku semuanya menjadi orang-orang yang hebat.
orang-orang yang pintar, senantiasa kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Doa itu lengkap. Ini yang saya hormati juga, ini Ketua DWP. Karena kami ini, saya dan Ibu adalah alumni Sanawi. Jadi kami merasa kedekatan itu bukan kedekatan secara ya tugas, tetapi emosionalnya itu sejak awal. Baik anak-anakku, Bapak Ibu, Ketua Komite, saat sekarang ini bagi kita pelaku dunia pendidikan seperti saya ini mengurus 452 madrasah negeri dan swasta, 60 pondok pesantren. Muridnya berapa untuk madrasah ya, MI, MTS, MA itu mencapai angka 100.000. Sedangkan untuk pondok pesantren lebih kurang 40.000. Banyaknya itu diurus Kabupaten Indragiri Hilir. Itu baru kisah madrasah, belum kisah kantor tua, belum kisah guru-guru, belum kisah penyuluh, belum kisah jamaah haji. Ini saya sampaikan kepada kita semuanya, majelis guru dan anak-anakku semuanya, saat sekarang ini tantangan dunia pendidikan tinggi. Kalau anak-anakku, siswa-siswi berleha-leha belajarnya, dan percayalah bahwa untuk persaingan sekarang ini saja bisa masuk karena sistemnya sudah komputeris. Ya, apalagi yang gaptek, semuanya ada artinya. Kemampuan teknologi IT-nya, ujian apa saja sekarang ini sudah memulai kepada teknologi yang berbasiskan kepada komputerisasi. Satu. Yang kedua, saat ini nanti penggunaan daripada kurikulum ke-13, yaitu ada yang namakan kurikulum Merdeka. Ini berbasis kepada minat dan bakat anak, ya. Jadi di mana letaknya nanti sesuai dengan passion. Kalau di situ di dalam kurikulum Merdeka itu passion anak tuh bakatnya di mana? Agar pembelajaran itu menjadi nyaman oleh pengajar, nyaman bagi yang diajar. Ini terus ke depan, ya. Kalau di Kementerian Agama itu terus mengkaji terus bagaimana pembelajarannya ini. Jadi kurikulum K13 itu tetap dipakai nanti, ya, tapi ditambah dengan kurikulum Merdeka, memberikan kemerdekaan belajar kepada anak-anak, memberikan kemerdekaan belajar kepada para majelis guru. Ini semuanya saya pesan anak-anakku benar-benar harus diikuti. Tidak bisa lagi bermain-main. Kalau bermain-main susah untuk masuk nanti ke madrasah-madrasah favorit. Hari semalam, Bu, kita semuanya saya kabarkan dirilis madrasah aliyah terbaik se-Indonesia. Terbaik se-Indonesia. Kita alhamdulillah Indragiri Hilir belum ada dapat. Yang dapat se-Indonesia itu Man 2 Pekanbaru, Man IC Siak. Kita belum. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengejar ketertinggalan kita itu. Memang kita akui fasilitas yang sangat mendukung itu penting. Bagaimana sistem pembelajaran, ya tidak ada kendala lagi seperti Man 2.
sekali-sekali boleh mengadakan studi tiru. Majelis guru mengadakan studi tiru, walaupun di bagaimana sistem pembelajaran mereka di sana, agar anak-anak kita ini mampu seperti mereka. Memang kita akui di kota kan lebih mudah aksesnya. Kalau kita di sini kan 8 jam datang saja mereka monitoringkah dia di sini atau hadirkah dia di sini, sudah syukur alhamdulillah. Karena begitu jauh daerah kita ekstrim, jatuhnya banyak lautnya daripada daratnya. Saya sampaikan kepada anakku, belajar, jangan sampai tidak mau belajar. Kalau Al-Quran itu ikra, baca. Artinya belajar. Belum saatnya lagi kerja. Belum. Duit minta sama mama, sama papa. Ya, jangan dipikirkan dulu. Pokoknya belajar dengan sebaik-baiknya. Harumkan nama madrasah kita, jadi kebanggaan kedua orang tua kita. Sanggup? Lemah kayak orang puasa aja nih Jumat. Sanggup? Mantap. Hari ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Ini sebenarnya kalau macam saya sudah 55 tahun ini, sudah 55 kali mengikuti Isra dan Mi'raj. Ya, 55 kali. Setahun kan sekali. Jadi sudah 55 kali mengikuti. Mulai dari kecil digendong oleh mama. Yuk, dari kampung itu darat di parit itu digendong pergi. Tak meninggalkan anak. Apa yang bisa kita petik intisarinya dari Isra dan Mi'raj itu? Pertama, Isra dan Mi'raj ini sering disampaikan oleh Ustadz, para penceramah itu tasliyah, menghibur lagi. Karena baru saja wafat yaitu Abu Talib, setelah itu Sayyidah Khadijah wafat juga. Rasa gundah gulana inilah yang memang perlu dihibur, maka di Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi keterangan lain, banyak lagi contoh, banyak lagi tafsir yang lainnya yang bisa kita ambil dari situ. Yang kedua, sampai saat ini berkaitan dengan Isra wal Mi'raj ini, di luar daripada ajaran Islam itu susah mau percaya. Jadi Isra dan Mi'raj ini sebagai tamhis. Artinya screening untuk membedakan orang beriman dengan tidak beriman. Yang abu-abu itu pada saat itu tidak percaya, tidak mungkin terjadi. Dalam waktu 1/4 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi dalam waktu setengah malam. Bagi orang yang kurang imannya tidak percaya. Pasti tidak percaya. Ini bukan masalah percaya tidak percaya, tetapi kejadian ini bagi umat Islam adalah hal yang harus diimani. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Yang terakhir, taklim. Taklim itu tentang berbicara tentang yang kita ambil adalah tentang ilmu pengetahuan. Dulu saja 15 abad yang lalu itu susah orang mau bercerita bagaimana caranya dalam waktu singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, setelah itu ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Artinya ada perubahan yang harus manusia lakukan. Ini tentang ilmu pengetahuan, untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dari sinilah mulai orang memikirkan, benarkah ini, benarkah? Ternyata sampai sekarang ini ternyata kenyataan itu benar adanya. Kita contohkan Neil Armstrong, Aldrin Aldrin itu sampai ke bulan. Itu dengan kepintaran manusia. Padahal pada masa Rasulullah dulu nggak ada itu. Tinggal kita saja.
Kenapa orang Islam tidak melakukan itu? Nah, inilah sekarang ini permasalahan kita yang perlu kita pecahkan. Dunia ilmu pengetahuan kita masih dalam pengkajian-pengkajian yang memang saat ini belum dapat memecahkan satu permasalahan. Saya semalam melihat seorang orang Mesir itu, kalau ibu pergi ke Mekah, pelataran daripada Ka'bah itu murni seorang orang Mesir yang membuat batu granitnya. Kena panas macam manapun hari tidak akan panas, dia dingin. Itu orang Mesir. Ketika dia mau dibayar, tulis saja berapa Pak Prof mau dibayar ini, apa jawaban dia? Jawaban profesor itu saya baca, jawabannya seperti ini: saya tidak menerima bayaran. Kalau saya menerima bayaran, bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada Allah nanti tentang pembangunan masjid ini? Saya meminta bayaran. Ada nak kira-kira orang sekarang ini kalau masjid dia suka rela saja membangun? Pasti minta bayarannya gitu. Begitu pada masa dulu itu. Jadi cerita ini betul-betul memberi motivasi kepada kita. Itu setiap kali kita pergi ke mau umrah kah atau haji kah, itu di pelataran Ka'bah, ini Ka'bah itu di bawahnya itu keramiknya itu kalau dipijak panas semacam manapun, triknya di Mekah itu tidak panas kaki kita. Coba keramik kita di sini, nggak usah semen itu aja sekarang, tidak pasti panas. Nah, itu hasil penemuan daripada asli orang Arab. Dibayar tidak mau dibayar. Jadi dua masjid itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu keramiknya murni, batu alamnya murni daripada orang Arab itu sendiri. Nah, itu ilmu pengetahuan yang dapat di sana. Anak-anakku ini harus benar-benar ke depan karena persaingan yang begitu kuat dan teknologi yang memang tidak dapat kita hindarkan saat sekarang ini. Berbagai macam inovasi sekarang ini sudah memakai teknologi semuanya. Ini benar-benar harus belajar. Tidak dapat lagi malas-malas, harus dipacu. Yang terakhir daripada Isra wal Mi'raj ini, sabar. Yang dapat kita petik salah satunya sabar. Kenapa saya katakan sabar? Tadi ketua komite menyampaikan sholat itu 50 waktu sehari semalam. Saya yakin kalau 50 waktu ini banyak yang tak sholat nih Pak. Yakin banyak yang tak sholat. Macam mana? Mau pergi ke sekolah aja sebentar, sholat dulu. Setelah itu nanti tengah-tengah belajar izin dengan ibu, bu izin boleh kelas, sholat dulu. Ibu-ibu gurunya juga meninggalkan sholat dulu. 24 jam. 1 jam sekali tidak cukup, 2 jam sekali baru 48. Hampir 1 jam itu 3 kali kita melaksanakan sholat kalau 50. Sabarnya bagaimana? Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW itu 9 kali bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dikurangi karena berjumpa Nabi, hai Muhammad, umatmu kecil-kecil, ya model-model ini ha. Nih model-model ini kecil-kecil gini ya. Takkan sanggup mengerjakan sebanyak itu. Sampai kepada 5 kalinya itu pun juga tak sanggup 5 kali. Ini kalau rombongan ini kalau perlu, kalau sempat Nabi Muhammad naik aja 1 kali lagi, bertepuk tanganlah yang ada nih. Oh, tak salat lagi kita. Kalau sempat Nabi Muhammad itu naik 1 kali lagi, 10 kali, yang diperintahkan 50 kali, 10 kali, setiap kali naik 5, 10 kali habis. Tak salat lagi. Banyak yang bertepuk tangan, tidak sholat lagi. Jadi anak-anakku harus benar-benar belajar. Jadilah kebanggaan orang tua, berilah harum nama madrasah kita. Saat sekarang ini di kantor Kementerian Agama itu hampir seluruhnya, paling 2-3 orang lagi yang memang tidak berasal dari madrasah kita ini dan dari MAN. Artinya apa? Kita tuh sudah sanggup bersaing. Orang lain tandanya kita sanggup bersaing
setiap kali tes, baik itu tertulis, chat, segala-galanya, kita orang lain tidak bisa masuk ke sini karena nilai kita lebih tinggi. Kalau nilai kita rendah, yakin dan percaya saja orang lain bisa pindah kemari. Contoh chat tentang petugas haji, langsung setelah selesai langsung keluar nilai. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, karena setelah ini saya akan menuju ke Kempas lagi. Tadi malam baru hadir di sini, tadi dari Pekanbaru, Kempas ke Kempas lagi, non stop 20 kecamatan. Mudah-mudahan saya mohon kepada anak-anakku, kita semuanya, saya dalam keadaan sehat, dapat membantu. Tugas kita cuma membantu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf ya kalau ada kesalahan kehilapan dalam penyampaian saya. Terus semangat, terus belajar dengan sebaik-baiknya. Buatlah bangga tua kita, harumkan nama madrasah kita. Mulai dari nasional, bahkan kalau perlu tingkat dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Harun SAG MP.